Di tengah memanasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwendah terkait nafkah anak, rumah, serta akses bertemu buah hati, Dewi Persik turut memberikan pandangannya. Pedangdut yang akrab disapa DP itu secara terbuka membela Ruben dan menyebut sahabatnya sebagai sosok pekerja keras. Menurutnya, Ruben selama ini dikenal selalu bekerja dari pagi hingga malam demi memenuhi tanggung jawab dan kebutuhan keluarganya. Dewi Persik juga menilai Ruben merupakan pribadi yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan pertemanannya. Di saat polemik dengan Sarwendah terus menjadi konsumsi publik, DP mengaku lebih banyak melihat sisi baik Ruben dibanding berbagai tudingan yang beredar. Pernyataan tersebut muncul setelah unggahan Ruben di media sosial kembali memicu spekulasi, termasuk soal pengorbanan dan perjuangan yang pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Tentang Kak Ruben. Ada apa Kak Ruben? Kak Ruben tuh orang baik. Kak Ruben tuh orang baik. Aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dikerja. Dan selama ini selalu memberikan pengaruh positif buat teman-temannya termasuk aku. Jadi kalau kamu mau tanya tentang Kak Ruben, aku tidak pernah melihat ada keburukan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai adiknya. Aku nggak pernah melihat keburukan sama dia ya, nggak pernah melihat dari sisi keburukan karena terlalu banyak baiknya. Jadi aku nggak pernah lihat ada keburukan sama dia gitu. Karena dia orang baik ya. Kak Ruben itu best ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Dia itu kadang yang dipikirin itu cuma keluarga, yang dipikirin itu cuma anak, kebutuhan, itu yang aku tahu. Kalau ada masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sosok yang positif di mata aku, sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksinya loh, ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, terus setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Mana Kak Ruben, aku kalau untuk urusan yang lain-lain, pribadi yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau tanya tentang Kak Ruben Onsu, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab karena aku pernah kerja sama dia. Dia catat-catatan gitu untuk balet anaknya. Untuk setiap bulan ini dicatat-catat terus ditransfer dan aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri. Tuh. Jadi setanggung jawab itu si Ruben Onsu ya, gitu. Kalau yang lain-lain aku nggak tahu. Dan Kak Ruben itu yang aku tahu ya, orangnya kalau kerja ya kerja, rezekinya selalu ada dan ya gitu karena memang baik ya, orangnya baik kok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Ruben Onsu, aku siap loh jadi istrimu yang berikutnya. 200 juta per bulan, cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, SPP anak, semua kau penuhi. Untuk mantan istri aja kau penuhi begitu. Konon kalau aku jadi istrimu, aku siap sayang. Ya, tolong kalian sampaikan sama Ruben Onsu. Halo Ruben Onsu, aku siap. The next your wife. Mwah. Kalian sudah nonton video ini belum? Tadi saya baru nonton dan mungkin kaget sama seperti kalian karena bawaannya Sarwendah kan menurut kalian seperti ibu peri. Ternyata lihat dia bisa mengatakan, hah, siapa yang betul-betul anjing. Ya semua manusia pada intinya di depan kamera pasti ingin terlihat baik, terlihat anggun, terlihat sempurna. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah ketahuan bobroknya, semoga kita semua bisa lebih pintar dan bijak ya. Ketika mau membantu pelaku bisnis, lebih baik bantulah pelaku bisnis UMKM setempat, rakyat kecil. Karena uang yang kalian
sumbangsikan untuk mereka. Dengan beli produk mereka itu lebih bermanfaat dan berarti dibanding kita membeli produk-produk artis yang sudah jelas uang mereka sudah banyak, ya enggak? Tuh, kalian sudah dengar video yang tadi itu adalah video tentang hutang piutang yang kalian ributkan, katanya si Ruben banyak utang bla bla bla. Ternyata itu adalah hutang kedua belah pihak. Jadi itu tuh harus dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Jadi dua-duanya mereka, ya. Dua-duanya mereka. Tapi apa? Ada si S yang bayar selama ini utang itu kan enggak, kan cuman si Ruben doang. Ya, kalau diteliti-teliti atau kalau mau diusut-usut ini harus dibagi dua bayarnya. Tapi sebenarnya kalau Ruben mau, ya kan suruh aja si CEO kan ada, gampang itu masalah si S itu ngebayar utang juga kan ada CEO di samping, ya kan. Jangan salah kalian, uang CEO itu nggak main-main. Ini untuk penjelasan saja, ini untuk pengikut-pengikutnya yang bodoh, yang otak tai itu, ya kan. Itu tuh penjelasannya dari pengacaranya si Ruben. Kalau masalah utang piutang itu adalah kedua belah pihak yang harus mempertanggungjawabkan, ya kan. Tapi kan si Endah nggak mau gitu kan, cuman mau uang bulanannya aja, ya. Tapi si Onsu biasa aja, nggak teriak-teriak seperti mereka. Giliran sudah bisa naik ada sayap dikit, ngepak nih ya, sudah mulai sombong, sindir yang punya uang, sindir sang penanggung jawab, ya. Dia bilang encong lah, terus dia bilang apa sih 200 juta itu kecil, cuman sekali live. Terus ada lagi yang bilang gua nggak butuh duit lu anjing gitu. Ada tuh video-video itu, ya kan. Ini nih yang didukung sama orang-orang yang enggak waras, netizen yang mungkin pendukungnya mereka itu sering bucin gila gitu, ya kan. Terus makanya suka yang bucin, ya, nggak tahu usia berapa, bucin aja kerjanya. Jadi itu penjelasan yang masalah utang itu, utang. Ditanggapi nanti lapor. Katanya merasa ditipu. Kalau merasa ditipu selama rumah tangga dengan si Bensu yang kau bilang cong kayak gitu, kan lu punya anak 2. Nah ada hasil tuh, anak tipuannya itu tuh hasilnya itu dari hasil nipu itu anak 2. Kasih ke si Bensu, kan merasa lu ditipu. Kasih ke si Bensu, itu anak hasil tipuan kan, hasil tipuan si Bensu. Kasih ke si Bensu. Ngomong bok pinter dikit, oplok kayak gitu. Nih guys, dengar ya, itu kata-katanya si Cibi-Cibi ya, dia selama ini merasa ditipu. Nah berarti si Bensu ini nipu sampai punya anak 2. Nah hasilnya itu kan hasil dari tipuan. Bener gak yang gua ngomong? Ambil Bensu, ambil. Jadikan alat bukti kalau nanti ke pengadilan. Bacotannya itu si pura-pura kalem anjir. Suara aja pales anjay. CEO. Aduh, ternyata gua sekelas kayak gini diserang juga sama balad CEO kerek sih kalau buat gua. Live aja di rumah hasil keringat si Bensu. Kalau nggak sanggup beliin rumah, boy apartemen beliin, nggak sanggup ya kos-kosan lu beliin, nggak sanggup kos-kosan ya adalah yang kayak mana, kayak gitu yang lebih murah dari kos-kosan, apa sih namanya. Kalau gue jadi CEO kayak gitu, harga diri gue jatuh anjing. Nah ini lihat, aku perlihatkan yang dihapus yang melanggar paduan TikTok katanya.